2025, alokasi portfolio yang ideal untuk investasi dan juga untuk trading. Ini yang selalu menjadi pertanyaan kalian, khususnya buat kalian yang baru mau terjun ke market gitu, ke financial market di 2025. Sebenarnya kalau kita ngomong invest dan trading, ya nggak harus keduanya. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin trading, itu kan butuh effort lebih dan waktu yang kita keluarkan itu cukup banyak untuk kita analisa market, untuk kita belajar, untuk kita backtesting, untuk kita forward testing, dan lain sebagainya. Dan nggak bisa juga semua orang menjadi trader. Kalau semua orang jadi trader, nanti siapa yang kerja di kantor, di perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan pertama, tanya dulu ke diri kalian sendiri. Kalian punya waktu dan effort yang mau dikeluarkan nggak untuk belajar trading, untuk backtest, untuk forward testingnya, spend waktu untuk trading setiap harinya, dan lain sebagainya. Atau kalian saat ini udah punya kesibukan, misalkan kalian punya sebuah bisnis, kalian punya sebuah usaha, kalian misalkan udah sibuk ya kerja di kantor, habis itu kalian punya side hustle dan lain sebagainya. Kalau konteksnya sekarang active income-nya udah dari usaha, dari dagang, dari jualan ya, atau dari kerja kantor, dari side hustle, ini udah mepet nih waktunya, udah nggak ada waktu lebih ya, dan uang yang dihasilkan udah cukup bagus, cash flow-nya udah cukup banyak. Apakah harus trading? Menurut gue ya nggak harus gitu, karena nggak semua orang harus jadi seorang trader. Ya udah, berarti fokusnya cuma invest doang, fokus kerja, fokus cari uang, uangnya disisihkan setiap bulan, fokus invest, invest, dan invest. Tapi kalau kalian memang punya waktu lebih, kalian mau keluarkan effort lebih, dan kalian mungkin pengen jadi seorang trader juga, dan one day pengen berharap bisa menjadi seorang full-time trader atau trading for living, lalu kalian mau pilih keduanya, jadi mau invest juga sambil trading juga, gimana alokasi portfolionya? Ini kalau gue pribadi ya, tetap porto investnya jauh lebih besar daripada porto tradingnya. Ini mau ngomongin instrumen apa aja kurang lebih mirip. Misalkan contoh dulu di saham. Porto invest gue mungkin sekitar 80-85% itu untuk invest. Jadi saham-saham yang dibeli itu untuk holding period yang cukup panjang, untuk long term. Bisa gue hold 6 bulan, 1 tahun, even sampai 2 tahun. Dan saham-saham yang dibeli sana juga saham-saham yang fundamentalnya bagus. Kalau di saat itu dari 2020-2021 saham banking ya, habis itu saham batubara dan lain sebagainya. Yang untuk trading, porto trading justru jauh lebih kecil. Mungkin cuma sekitar 10-15% aja. Nanti saham yang ditradingkan ini juga macam-macam. Bisa ada saham second liner, third liner, dan lain sebagainya. Gimana kalau sekarang di crypto? Sama, mostly porto gue 70% itu ada di Bitcoin. Jadi ini bener-bener yang untuk invest long term ya, 70%-an itu ada di Bitcoin. Baru sekitar 20%-nya ada di porto trading untuk beli altcoin, untuk beli meme coin, dan lain sebagainya. Jadi porto investnya tetap porsinya, alokasinya lebih banyak. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Cuma kalau menurut gue tetap porto invest ini harus jauh lebih besar daripada porto trading. Dan mungkin strateginya juga cukup berbeda. Kalau kita ngomongin di porto invest ini kan kita compound, kita tambah terus ya. Kita dapat cash flow, kita tambah terus setiap bulan. Kita nabung lah, ibaratnya nabung rutin. Sedangkan kalau porto trading, gue tuh nggak pernah compound. Misalkan modalnya 100 juta nih ya, yaudah akan 100 juta terus. Kalau modalnya 500 juta, akan 500 juta terus. Misalkan 500 juta nih, udah profit nih ya, udah profit 150 juta. 150 jutanya di withdraw ya, masukin ke porto invest. Dan akhirnya porto investnya jadi makin berkembang dan makin banyak. Itu yang selalu gue lakukan. Sekarang kita bahas satu persatu untuk alokasi portofolio investnya dan juga portofolio tradingnya. Kalau portofolio investasinya, ini gue berubah cukup banyak kalau kita tarik dari tahun 2020 sampai sekarang. Kalau di 2020 ya, 80% aset gue itu ada di saham, ada di stock market, di saham Indonesia. Lalu mungkin 10%-nya ada di saham US, dan di kripto itu kecil banget. Mungkin cuma 2% sampai 3% doang di kripto. Karena problemnya di saat itu ya, gue belum punya knowledge-nya, gue belum gitu ngerti, nggak ada conviction-nya juga. Jadi bener-bener cuma taruh 2-3% uang yang siap hilang. Ya jujur gue agak nyesel sih, belajarnya terlambat gitu. Gue baru dalemin mungkin di 2022, baru mulai belajar serius tentang kripto. Makanya di 2020-2021, gainnya secara persentase di kriptonya cukup besar ya, tapi secara nominalnya nggak gitu besar, karena modal yang gue pakai itu kecil, cuma 2-3%. Lalu dari 2022 akhir sampai 2023 awal, alokasinya berbeda nih. Yang tadi di kripto cuma sedikit, di 2023 jadi lebih banyak. Jadi kebalik, mungkin sekitar 70-80% aset gue itu ada di kripto, tapi ini Bitcoin ya, bukan altcoin. Di sahamnya malah cuma jadi 10-20% doang. Kalau kalian tanya kenapa, banyak faktor yang gue pertimbangkan dan udah gue jelasin juga di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di channel YouTube ini. Lalu kita ngomongin sekarang nih, di 2025. Apakah sama gitu seperti tahun lalu? Kalau tahun lalu kan setiap cash flow gue pakai untuk beli Bitcoin ya. Gue invest terus. Pokoknya gue ada uang ya, ada uang nganggur, gue langsung beliin Bitcoin. Sekarang gue mulai slow down. Yang gue lakuin adalah gue mulai raise cash. Jadi gue selalu jaga alokasi cash gue itu di sekitar 20-25%. Mungkin seperti yang kalian lihat, gue masih beli Bitcoin. Tapi mungkin porsinya udah nggak sebanyak seperti tahun lalu atau 2 tahun lalu. Karena sekarang Bitcoin harganya udah nggak 20.000, udah nggak 30.000 lagi, tapi udah 90-100.000. Nah, cash ini yang nanti gue akan siapkan untuk serok aset kelas yang lagi terdiskon. Entah itu saham US, kalau misalkan nanti Nasdaq atau S&P turun 20-30%, ada flash dump. Atau di HSG kita, misalkan nanti ada super cycle commodity lagi, habis itu gue mulai invest di saham batubara lagi. Itu mungkin aja. Nah, pasti gue siapin dulu cashnya. Tapi pertanyaannya, apakah kalian harus ikutin alokasi portfolio investasi gue? Jawabannya adalah enggak. Gue lakuin ini berdasarkan knowledge yang gue punya. Mungkin kalian lihat di luar sana ada orang yang mostly uangnya itu taruh banyaknya di saham. Misalkan di saham Indonesia. Even returnnya, mungkin bisa kalian porto gue invest di Bitcoin. Bisa nggak? Jawabannya bisa aja gitu. Karena knowledge dia, kemampuan dia, skill dia itu lebih jago gitu di saham. Jadi apakah harus terjun gitu semuanya masukin kripto? Jawabannya enggak. Nah, sama seperti kalian. Kalian jagonya di mana, conviction yang kalian punya di mana, taruh lebih banyak di sana. Jadi bukan berarti semua orang harus all in crypto, nggak kayak gitu konteksnya. Jadi nanti alokasi portfolio investasi ini itu didasarkan dengan pengetahuan, skill, dan knowledge yang kalian punya. Kalau kalian convictionnya besarnya di Bitcoin, ya mungkin alokasinya lebih besar di Bitcoin. Kalau kalian convictionnya lebih besar di saham, ya mungkin porsinya nanti bakal lebih besar di saham. Ini nggak bisa disamaratakan untuk
setiap orang. Makanya gue selalu bilang, coba kalian pelajarin dulu Bitcoin itu apa. Coba kalian pelajarin tuh saham itu gimana. Coba kalian belajarin saham US itu gimana, S&P, Nasdaq. Kalian pelajarin IHSG gimana. Nanti kalian akan menemukan, oh ternyata gini kelebihannya, oh ternyata gini kekurangannya, oh ternyata conviction gue ada di sini. Baru atur portfolio investasi kira-kira seperti ini. Tapi di alokasi portfolio investasi, gue selalu sarankan, itu kalian punya 20-25% ya cash ya, dana segar. Karena dari perjalanan gue tahun demi tahun, porsi cash 20-25% ini mungkin memang jarang terpakai. Tapi ketika ada flash dump, ada diskon besar ya, porsi cash yang 20-25% ini memainkan peran yang sangat besar terhadap return. Karena ketika sebuah aset kelas itu turun ya cukup dalam ya, dalam ini misalkan 20%, 30%, dan terjadi V-shape recovery, itu average yang kita buy di bawah itu returnnya sangat besar. Tapi kalau misalkan tiba-tiba turun, misalkan hari ini ya Bitcoin turun 20%, 30%, atau minggu ini misalkan saham turun 10%, 15%, kalau nggak ada cash-nya, nggak ada porsi untuk serok lagi ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. That's why gue selalu bilang 20-25% itu adalah batas yang aman dan wajar. Jadi jangan berpikir, ah ini cuma nganggur dong, diem nggak kepake nih. Justru itu akan kepake kalau misalkan ada momen-momen seperti yang tadi gue jelasin. Lalu masuk yang kedua, yang alokasi trading nih. Untuk kalian yang nggak trading, skip aja, nggak perlu kalian dengerin. Tapi untuk kalian yang mau keduanya, kalian mau invest dan juga trade, tadi kan kita udah bilang di awal ya, misalkan kita untuk invest total 80% ya, atau 90% lah. Dan untuk tradingnya cuma 10%. Nah 10% yang di portfolio trading ya, ini biasa gue bagi lagi. Misalkan untuk di crypto ya di spot marketnya 60%. Lalu untuk di saham ya itu di 20%. Lalu untuk trading di DEX, misalkan untuk meme coin dan lain sebagainya, itu gue pakai misalkan 5%. Lalu untuk trading perpetual atau futures atau derivatif atau di MT5, itu pakai cuma sekitar 3% sampai 5%. Itu gue juga bagi porsinya. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan, semakin besar ya resikonya, uang yang gue taruh itu semakin kecil. Misalkan contoh tadi di porto invest ya, ini udah jelas nih lebih besar ya, 70 sampai 80%. Habis itu untuk porto trading udah kecil dong ya, sekitar 10 sampai 20%. Nah, yang di spot marketnya ya, misalnya di kripto atau di saham, itu jauh lebih besar nih, 60% di porto trade-nya. Sedangkan yang untuk kayak perpetual, untuk trading di DEX atau untuk trading di MT5 itu cuman kecil banget, cuman 2 sampai 5% doang. Jadi kalau kalian bayangin nih ada uang nih 1 miliar ya, 1 miliar. Ini 800 juta udah di sini untuk porto invest, 200 juta untuk porto trading. Dan ini dari 200 juta ini ya, maksudnya kan 60% tadi di spot ya, 60% di spot kripto, 20% di spot saham, sisa 20%, sisa sekitar 40 juta. Nah, berarti trading di perpetual, trading di futures market itu cuma pakai modal yang kecil banget, 5 sampai 10 juta, kurang lebih seperti itu. Nah, 5-10 juta ini anggap ya 10 juta biar gampang. Itu cuma 1% ya dari uang yang tadi 1 miliar yang ada di sini. Cuma 1% ya. Jadi alokasinya sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena resikonya besar. Karena kita tahu trading di perpetual, trading di futures itu ada yang namanya leverage. Ada resiko yang namanya margin call. Jadi jangan sampai kalian punya uang 1M nih, 1M langsung hajar di futures market. Berharap jadi 10M. Tapi biasanya nggak jadi 10M, malah rungkat. Atau kalian misalkan punya 100 juta nih, all in di meme coin, satu meme coin. Ya kalau misalnya hoki kali 100 ya kalian bisa kaya. Tapi kalau nggak hoki, nggak ada hokinya, dan dia rakpul kan habis semua. Jadi jangan sampai seperti itu. Alokasikan portofolio invest, portofolio trading, dan semakin ya resikonya semakin besar, alokasinya otomatis semakin kecil. Semoga kalian dapat gambaran ya di sini ya. Jadi jangan sampai sekarang di sini kalian punya uang nih 100 juta, langsung hajar meme coin asal-asalan, berharap kali 100. Atau langsung buy, sell, pakai leverage ya 100 juta nih, nanti langsung margin call. Jangan kayak gitu. Pakai alokasi yang kecil untuk resiko yang besar. Selalu ingat itu. Atau kalau mungkin kalian masih bingung, idealnya itu nominal berapa untuk trade di perpetual atau di futures market, kalian bisa gunakan konsep ini. Misalkan kalian sekali beli altcoin 30 juta nih, atau sekali beli saham misalkan 100 juta rupiah. Kalian pakai risk per trade berapa? Secara nominal ya, secara nominal, nggak usah persentase. Misalkan di saham ya, kalian masuk saham 100 juta. Kalian bisa cut loss-nya berapa? Kalian cut loss-nya 5 juta, atau kalian cut loss 10 juta, atau 15 juta. Kisaran seperti itu kan. Kalau udah turun 10%, 15%, udah breakdown support, kalian cut loss. Nah, tadi 10 sampai 15 juta tadi, itu kan biasa memang udah jadi uang cut loss-nya kalian. Jadi misal masuk saham A 100 juta, ternyata nggak sesuai analisa, dia turun ya, rugi 10 juta, rugi 15 juta, kalian cut loss. Hilang 10 sampai 15 juta kan. Nah, nominal 10 sampai 15 juta ini yang kita gunakan untuk alokasi di perpetual atau futures market. Jadi kalau kalian masukin misalkan 15 juta nih, tahu-tahu misalkan kalian lagi belajar ya, lagi for testing, kalian kena margin call, kalian MC, habis tuh 15 juta. Gue bisa pastikan mentalnya nggak rusak. Kenapa nggak rusak? Karena biasanya di spot market kalian juga rugi 15 juta. Sampai di sini paham ya? Tapi beda cerita kalau kalian masukin uang 100 juta nih, ya habis itu kalian kena margin call, itu pasti kalian kena mental. Kenapa bisa kena mental? Karena biasanya di spot market kalian masuk 100 juta, kalian nggak rugi 100 juta, kalian kehilangannya 10 sampai 15 juta. Sedangkan ini kalian masukin 100 juta untuk trading yang pakai leverage, dan tahu-tahu habis semua 100 jutanya, mulai kena mental. Kalau kalian mulai kena mental, kalian mulai kesel, apa yang akan kalian lakukan? Top up lagi. Kenapa top up lagi? Karena pengen revenge. Oh, gue rugi nih 100 juta, gue mau balikin nih, nggak mau tahu gimana caranya. 100 juta gue harus balik. Akhirnya apa? Udah makin hancur jadinya. Akhirnya tradingnya jadi gambling ya. Jadi pengen revenge jadi judi gitu. Nggak pakai MM lagi. Makanya idealnya coba kalian pakai nominal yang memang ya udah biasa kalian cut loss gitu di spot market. Sama di crypto kalian beli altcoin misalkan 30 juta. Sekali cut loss misalkan 20% 6 juta. Ya udah kalian top up berarti maksimal ya untuk perpetual ya atau futures market tuh 6 juta aja gitu. $400. Jangan pakai 30 jutanya. Karena biasanya kalian nggak terbiasa untuk kehilangan uang 30 juta. Dan kalau itu terjadi kalian akan kena mental. Dan nanti di perpetual atau di futures tradingnya itu juga bukan all in gitu. Kalian misalkan pakai
modal 9 juta. Bukan berarti sekali pencet rugi 9 juta habis, bukan seperti itu. Tetap pakai money management. Risk per trade 2%, 3%, 5%, kira-kira seperti itu. Sampai di sini paham ya? Mungkin secara teori memang gampang dijelaskan seperti ini, tapi pada prakteknya manusia itu kan greedy ya, FOMO. Pengennya cuan banyak, pengennya cepet kaya. Kalau top up cuma 1 juta, cuannya cuma berapa? 300 ribu, nggak berasa gitu. Pengennya top up gede biar cepet kaya. Percayalah, nggak bisa cepet kaya dari trading itu, nggak akan bisa. Kenapa dari 10.000 orang yang bisa make money konsisten dari trading cuma 2 orang atau cuma 5 orang atau pokoknya dikit banget lah, cuma 0,1% misalkan. Karena yang mahal itu adalah konsistensi dan kesabarannya. Semua orang banyak yang bisa analisa, banyak yang bisa bikin trading plan, win rate-nya banyak yang bagus. Tapi nggak banyak orang yang bisa sabar dengan money management, konsisten, withdraw profit setiap bulan, itu nggak banyak orang yang bisa. Makanya dari uang orang yang nggak sabar ini ya, itu akan pindah ya ke orang yang sabar. Terus kenapa banyak trader dan investor yang berkaya gitu? Karena banyak orang yang nggak sabar ini kan zero sum game. Uang orang yang profit itu kan secara nggak langsung dari orang yang rugi gitu. Setiap harga naik atas kan pasti ada yang cuci piring. Nah kalau kita jadi orang yang nggak sabar di sebelah kiri ini, kita pengennya cepet kaya terus kita asal-asalan, kita rugi, kita margin call, uangnya ya pindah ke sini. Ke orang-orang yang sabar, yang bisa konsisten, growth 5%, 10% per bulan secara konsisten. Mereka yang akan menang. That's why ketika kalian masuk ya ke financial market, entah itu invest atau trading, coba hilangkan dulu mindset kalian, aduh pengen cepet kaya itu hilangkan dulu. Kalau masih ada mindset seperti itu ya, sorry itu saya itu nggak akan bisa jadi trader yang sukses. Nah mungkin kalian sekarang udah paham ya secara teori, tapi mungkin secara praktek kalian masih bingung dan mungkin kalian masih bertanya-tanya. Kalau memang lu bisa trading ya secara konsisten, lu bisa analisa segala macam, kenapa lu cuma pakai modal 1% doang tadi? Kenapa uang lu misalkan 100 juta, lu cuma masukin 5-10 juta untuk perpetual atau futures tradingnya? Nah untuk ngejawab ini, kalian harus cobain praktek dulu. Nanti kalian akan tahu jawabannya kenapa. Coba aja kalian praktek ya, kalian trading dulu ya di demokan misalkan. Kalian buat demokannya tapi dengan modal yang sesuai ya, misalkan buat $500 atau $1.000, kalian coba trading dulu. Mungkin awal-awal masih lancar gitu ya, kalian bisa analisa, oh kalian masih disiplin. Coba nanti sekali kalian nggak disiplin, dan lihat apa yang terjadi. Ketika kalian nggak disiplin dan kalian salah, misalkan kalian nggak mau pasang stop loss, kalian ajar average dan terus, ujungnya kenanya MC margin call. Dan tadi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan margin callnya 5 juta, 9 juta, kalian nggak kena mental, no problem. Nanti minggu depan atau bulan depan kalian belajar lagi, top up lagi, itu nggak ada masalah. Tapi once ya, ketika MC-nya itu uang besar ya, kalian masukin bukan cuma 1% dari aset yang kalian punya, tapi kalian masukin misalnya 30% atau 50%, udah pasti kena mental, udah pasti hancur. Kalian yang udah trading pasti pernah ngalamin kan, udah pernah margin call kan. Pas margin call rasanya nggak enak kan. Gimana kalau misalkan yang margin call itu 30% sampai 50% dari total uang yang kalian punya? Oh, udah pasti kalian, oh gue pengen revenge, gue top up lagi sampai habis semua akhir uangnya. Makanya gue bilang nggak bisa. Tetap harus pakai modal yang minim. Tetap harus pakai modal yang kecil. Kecuali itu kalian grow terus ya. Misalkan itu dari 5 juta, ya habis itu jalan misalkan udah 2 tahun, 3 tahun, akun 5 juta atau 10 jutanya ini udah jadi 200 juta. Nah kalau itu nggak apa-apa. Berarti kan artinya selama 2 tahun ini kalian udah bisa disiplin. Kalian udah bisa konsisten, nggak greedy dan nggak aneh-aneh. Nanti buat kalian yang mau belajar, saran gue tetap sama ya. Step awalnya kalian belajar dulu pakai akun demo. Kalian rasain, oh ini tradingnya seperti ini. Oh money managementnya seperti ini. Oh ini risk per trade yang harus gue jaga. Mulai aja di akun demo pakai $500 atau $1.000 dulu. Buat akun demonya gratis kok. Kalian bisa klik linknya ada di deskripsi. Kalian bisa buat ya, cuman pakai nomor handphone atau email doang. Kalian bisa pilih yang ini. Nanti kalau kalian udah belajar pakai akun demo 3 bulan, 6 bulan, kalian udah dapat nih hasil for testingnya. Habis itu mau pindah ke akun real, mau top up, baru top up pakai modal kecil. Modal yang tadi gue bilang. Kalau di spot market kalian siap hilangnya 5 juta, ya udah kalian top up pakai uang itu 5 juta. Belajar tanggung jawab sama uang kecil dulu. Kalau uang kecil itu masih MC terus, ya udah berarti nggak pantas. Uang besar juga pasti MC. Trading itu bukan kendalanya di modal kok. Kendalanya di kedisiplinan kita. Kalau misalkan $200-300 aja nggak bisa dikembangin, nggak bisa konsisten, udah pasti $2.000-3.000 atau $20.000 pun juga nggak bisa sama aja. Nanti kalau kalian mau belajar dan mau dapetin modul-modul trading juga, kalian bisa join grup yang ada di deskripsi, pilih yang ini. Di sana ada banyak modul gratis yang kalian bisa belajar gratis. Selanjutnya, kalau misalkan kita nggak lakuin compound di modal trading ini, gimana caranya supaya modal trading ini bisa naik? Tadi balik ke alokasi awal ya. Misalkan contoh 80% untuk invest ya, 20% untuk trading, cuman pakai 2-3%-nya untuk misalkan perpetual atau futures market. Gimana caranya supaya modal ini bisa naik? Ya tadi misalkan kita coba 5 juta atau 10 juta ya. Gimana supaya 5 juta 10 juta ini bisa naik gitu? Gimana supaya kita bisa siap gitu? Cara naiknya adalah kita gedein dulu total aset yang kita punya. Kalau kita punya cash flow, setiap bulan kan kita tabungin dong. Kita tabungin di porto invest. Otomatis kan aset kita makin meningkat. Ketika aset kita meningkat, alokasi untuk tradingnya tadi 20% misalkan pakai angka 20% ya. Ini kan juga meningkat. Berarti yang tadi 5-10 juta ini juga bisa meningkat pelan-pelan. Mungkin kalian juga pernah lihat nih, orang yang akun MetaTrader-nya kok ada $10.000, ada $20.000, kok saldonya banyak gitu. Apakah itu semua uang yang dia punya? Kagak. Bisa jadi dia udah punya 5M, dia punya 10M. Berarti dia cuma taruh 300-500 juta ya untuk di akun futures-nya, ya wajar gitu. Cuma 3% misalkan, cuma 4%. Wajar. Bukan berarti kalian lihat teman kalian nih ya, wah di akun MT-nya nih atau di akun perpetual tradingnya ada 300 juta nih. Kalian cuma punya 300 juta tapi kalian berasa, wah gue harus sama kayak dia, gue pindahin nih 300 juta ke sini. Nah itu hancur nanti semuanya ada. Jangan kayak gitu. Jadi fokus bangun cash flow, rajin nabung, rajin invest, supaya asetnya bisa bertumbuh. Nanti komposisi dan alokasi untuk tradingnya juga bisa bertambah waktu demi waktu. Kira-kira seperti itu. Ini cuma jadi referensi ya. Gue nggak bilang kalian harus ikutin alokasi sama persis kayak gue. Gue cuma share apa yang gue lakuin. Tapi balik lagi nanti prakteknya, kalian harus sesuaiin ya dengan diri kalian masing-masing. Mau itu di saham, mau itu di kripto, di forex ya, di perpetual trading, di meme coin apapun segala macam. Kalian sesuaikan dengan pengetahuan, knowledge, dan pastikan kalian tanya dulu ke diri kalian sendiri. Kalau gue taruh uangnya di sini, kalau uangnya
hilang, gue siap nggak? Kalau abis gue kan kena mental nggak? Kalau kalian berasa, aduh kayak gue kena mental nih kalau abis, jangan taruh, atau jangan taruh segitu. Saya taruh 10 juta. Ini kalau misalnya rakpul nih hilang nih, gue pusing nggak ya? Oh gue pusing nih kayaknya. Coba kalau taruh 3 juta pusing nggak? Oh enggak nih, gue siap nih kalau 3 juta. Yaudah taruh 3 juta. Jangan cuma fokusnya profit, gain, bisa cepet kaya, bisa dapat kali 10, kali 100. Tapi coba fokus pikirin resikonya, dan resiko tersebut bisa lu tanggung atau enggak. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ya videonya. Komen kalau kalian punya pertanyaan, subscribe buat yang belum, like kalau kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.